Ini saya akan menjelaskan anatomi eksterior pada ambing. Di dalam anatomi eksterior pada ambing terdapat 5 bagian. Yang pertama itu ada vein membran. Vein membran terletak di antara kuarter kanan dan kuarter kiri. Vein membran memiliki fungsi sebagai pemisah antar kuarter ambing bagian depan dengan kuarter bagian belakang. Yang kedua itu ada outer wall. Outer wall terletak pada kelenjar ambing paling keluar. Outer wall pada kelenjar ambing berfungsi untuk melindungi bagian dalam ambing dari kontaminan bakteri, benda asing maupun virus. Yang ketiga itu ada ligamentum supensori medialis. Dia terletak di tengah-tengah ambing. Ligamentum supensori medialis bersifat impermeabel yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kontaminasi ataupun tertularnya penyakit dan bakteri dari kuarter satu dengan kuarter lainnya. Selain itu untuk memisahkan antar ambing bagian kuarter kanan dengan kuarter kiri. Yang keempat ada ligamentum supensori lateralis, memiliki fungsi untuk menopang ambing yang struktur jaringannya terdapat pada dinding ambing bagian luar yang tersusun secara vertikal serta bekerja sama dengan ligamentum supensori medialis dalam penyanggaan kelenjar ambing yang memiliki volume dan berat yang besar sehingga dapat menyangga ambing dengan baik. Yang kelima ada puting. Puting merupakan organ eksterior yang berjumlah 1 pada setiap kuarternya serta tidak ditumbuhi rambut, panjangnya sekitar 6-8 cm, berfungsi sebagai tempat keluarnya susu yang sudah disintesis dalam kelenjar ambing. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi interior ambing. Yang pertama ada lobus bagian A, merupakan gabungan dari beberapa lobulus yang dikelilingi jaringan ikat tampak berwarna putih. Lobus ini berfungsi untuk mengeluarkan susu melalui saluran susu kapiler. Kemudian ada bagian B, di sebelah sini ada milk duct, yaitu saluran susu merupakan sistem saluran pembawa susu dari sel-sel sekretorik menuju puting untuk diperah. Kemudian ada C, tight cistern, dan juga D, kanal yang memiliki fungsi hampir sama, yaitu merupakan bagian yang berfungsi untuk menutup puting sehingga menjaga masuknya kotoran atau bakteri dari luar. Penyusunnya adalah otot sphincter yang berfungsi untuk menahan aliran susu dari kambing. Kemudian ada E, bagian E, tit meatus. Tit meatus merupakan tempat keluar masuknya susu dari testri kanal. Kemudian ada bagian F di sebelah sini, itu ada annular fold, yaitu dimana berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri saat memerah. Terdapat otot Springer yang berfungsi sebagai penahan susu di dalam ambing terhadap tekanan yang timbul akibat akumulasi susu di dalam gland cistern. Terus kemudian ada bagian G di sebelah sini, ada lobulus. Lobulus ini gabungan dari beberapa alveolus yang terbungkus jaringan ikat dan memiliki volume 0,7 sampai 0,8 mili. Terus kemudian ada bagian H, ini saya perjelas, yaitu alveolus merupakan unit sekretori yang bentuknya menyerupai anggur, memiliki diameter 0,1 sampai 0,3 mm. Dan yang terakhir ada bagian I atau disebut dengan gland cistern, merupakan tempat pengumpulan dari semua saluran ambing dan sebagai tempat penampungan susu yang disintesis. Oke, saya akan menjelaskan biosintesis protein. Pada saat ternak makan, pakan akan mengandung protein dan NPN atau urea. Protein terbagi menjadi dua, yaitu RDP dan RUP. Yang dimana RDP itu protein yang dapat dicerna oleh rumen, sedangkan RUP yaitu protein yang tidak dapat dicerna oleh rumen. RUP akan langsung disalurkan ke usus halus, sedangkan RDP yaitu dicerna di rumen dan menghasilkan NH3. Di urea terjadi pemecahan yaitu NH3 plus CO2, yang dimana CO2 ini akan dikeluarkan melalui respirasi, sedangkan NH3 ini akan digabungkan dengan NH3 ini untuk kebutuhan mikroba. Mikroba yang telah habis masa hidupnya akan menjadi sumber protein pada ternak rumensia dan akan disalurkan ke usus halus bersama dengan RUP, kemudian diserap menjadi asam amino dan disalurkan menuju peredaran darah ke sel sekretory ambing melalui 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, translasi, dan terbentuklah protein susu. Baik, saya akan menjelaskan tentang biosintesis lemak. Yang pertama, pakan yang dikonsumsi oleh ternak terdapat komponen yang berupa serat kasar. Nah, serat kasar ini akan masuk ke dalam rumen yang kemudian akan difermentasi oleh mikroba rumen menjadi VFA. VFA ini terdiri dari propionat, asetat, dan butirat. Asetat akan masuk ke dalam usus halus, sedangkan butirat harus diubah dulu dengan menggunakan enzim biohidrogenase menjadi BHBA atau disebut biohidroksibutirat asid. BHBA ini akan masuk ke dalam usus halus bersama asetat, akan dicerna dan diserap dalam bentuk asam lemak. Nah, asam lemak tersebut akan diedarkan melalui peredaran darah menuju sel sekretori ambing, tepatnya di sitoplasma. Nah, di dalam sitoplasma ini asam lemak akan disintesis menjadi lemak susu. Sekian dan terima kasih.
Saya akan menjelaskan mengenai sintesis laktosa. Sintesis laktosa tersebut terjadi di Golgi apparatus atau badan Golgi. Jadi, materi dari nukleus akan menuju badan Golgi, kemudian disintesis yang membutuhkan 2 molekul glukosa. Yang pertama, 1 molekul glukosa akan menjadi galaktosa. Kemudian yang kedua, 1 molekul glukosa plus galaktosa akan menjadi laktosa dengan bantuan enzim yang disebut dengan enzim laktosintetase. Nah, enzim laktosintetase tersebut berfungsi sebagai katalis yang terdiri dari 2 unit, yaitu 1 alfa-laktalbumin kemudian galaktosil transferase. Kemudian laktosa yang telah tersintesis akan diangkut menuju vakuola. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Mill letdown positif. Dimulai dari stimulus. Stimulus atau biasa disebut rangsangan terbagi menjadi 3, penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Contoh dari stimulus penglihatan ialah saat induk melihat pedetnya. Contoh dari stimulus pendengaran ialah saat induk mendengar suara mesin perah. Yang ketiga, stimulus sentuhan contohnya ialah saat ambing sapi perah dibasuh oleh air hangat. Nah, dari stimulus dibawa oleh spinal cord menuju hipotalamus. Di hipotalamus menghasilkan namanya RFO, releasing factor oksitosa, yang membuat hipofisa posterior menghasilkan oksitosin atau mengekskresikan oksitosin. Nah, dari oksitosin ini dibawa oleh vena jugularis menuju jantung. Nah, di jantung akan dipompa menuju aorta. Oksitosin yang terpompa ke aorta akan dialirkan ke 2 arteri, yaitu arteri pudenta interna dan arteri pudenta eksterna. Nah, di sini nanti oksitosin akan masuk ke dalam sel sekretori. Di sel sekretori terjadi sintesis pembentukan susu. Kemudian oksitosin akan masuk ke dalam lumen, dan dari lumen akan masuk ke dalam gland cistern. Di gland cistern, oksitosin akan merangsang gland cistern sehingga terjadi kontraksi, kemudian anal port akan terbuka. Susu kemudian akan tersalurkan di third cistern sebagai penampung sementara hingga akhirnya keluar dari streak kanal. Susu yang keluar melalui area ini dinamakan meltdown positif. Milk letdown negatif dimulai dari stimulus atau rangsangan, contohnya adalah stres atau rasa sakit yang dialami oleh ternak, ditangkap oleh spinal cord berupa impuls. Lalu kelenjar adrenal diperintahkan untuk memproduksi hormon epinefrin yang berfungsi untuk menjaga kelancaran pasokan darah ke otak dan otot yang akan masuk ke vena jugularis lalu ke jantung. Selanjutnya dari jantung, hormon epinefrin akan dipompa melalui aorta menuju arteri pudenta interna dan arteri pudenta eksterna yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga hormon oksitosin tidak dapat masuk ke sel sekretori, lumen, dan gland cistern yang menyebabkan susu tidak keluar. Yang selanjutnya yaitu menghitung berat jenis susu. Berat jenis susu merupakan suatu uji kualitas fisik susu. Materi yang dibutuhkan untuk menghitung berat jenis susu terdiri dari alat dan bahan. Alatnya terdiri dari laktodesimeter dan gelas ukur, dan bahannya terdiri dari susu segar. Nah, metode yang kita pakai yaitu homogen dengan cara mencampurkan komponen susu pagi dan komponen susu sore. Komponen susu pagi, cara mencarinya dengan cara produksi pagi dibagi total produksi dikali 400 ml. Sedangkan untuk mencari komponen susu sore yaitu 400 ml dikurangi pagi. Setelah didapatkan hasil dari komponen susu pagi dan komponen susu sore, keduanya dicampurkan lalu ditaruh gelas ukur lalu diberi laktodesimeter. Diamkan beberapa menit sehingga mendapatkan berat jenis terukur. Setelah mendapatkan nilai berat jenis terukur, masukkan dalam rumus dikurangi 27,5 dikurangi suhu pada laktodesimeter dikali 0,002. Komponen penyusun susu yang pertama ada air. Air merupakan bagian terbanyak di dalam susu dengan rata-rata yaitu 87%. Fungsinya sebagai bahan pelarut zat-zat yang terkandung di dalam susu. Yang kedua ada lemak susu. Kadarnya bervariasi 3,6 sampai 6,1%. Terdapat 64 asam lemak yang terdiri dari 23 asam lemak jenuh dan 41 asam lemak tidak jenuh. Terdapat 2 kelompok asam lemak susu yaitu asam lemak volatil dan asam lemak non-volatil. Semuanya ini jenuh kecuali asam lemak oleat dan asam lemak linoleat. Yang ketiga ada karbohidrat. Karakteristik karbohidrat susu adalah laktosa.
tingkat kemanisan laktosa yaitu 1/6 dari sukrosa. Kemudian ada protein susu. 3 macam protein utama susu yaitu kasein, laktalbumin, dan laktoglobulin. Kemudian ada vitamin. Susu banyak mengandung vitamin antara lain vitamin A, B kompleks, dan vitamin A, D, E, K. Terdapat sedikit vitamin C. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen yang ada di dalam susu. Yang kelima, ada mineral dalam susu. Mineral yang paling penting yang terdapat dalam susu adalah kalsium, di mana kalsium terkandung sebanyak 122 mg dalam 100 gram susu. Kalsium berperan aktif dalam pembentukan tulang, pembekuan darah, katalisator reaksi biologis, dan mengatur kontraksi otot. Selanjutnya adalah non-nitrogen protein. Non-nitrogen protein merupakan senyawa bukan protein yang mengandung nitrogen. Jumlah NPN yang ada di dalam susu sangatlah sedikit, yaitu berkisar antara 3-5%. Sebagian besar dari NPN merupakan urea, sedangkan beberapa jenis NPN lainnya meliputi asam amino bebas, kreatinin, asam urat peptida, dan asam organik serta fosfolipid. Selanjutnya adalah enzim dalam susu. Beberapa enzim yang terdapat dalam susu meliputi alkalin fosfatase dengan manfaat metabolisme kalsium dan fosfor, peroksidase dengan indikator pasteurisasi, amilase berperan dalam pencernaan polisakarida pada kolostrum dan mengurangkan dinding sel bakteri.